PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Bangkitlah anakku Purbaya. Jangan kau usik keberangkatanku dengan kesedihanmu itu. Cempaka, bimbinglah junjunganmu itu. Tidak Ayahanda. Saya tidak perlu dibimbing oleh Bibi Cempaka. Saya akan bangkit dan pergi ke Banyuanyar. Marilah Bi, mari Paman Bentang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-8 dengan judul Satria Cilik Karang Sedana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Anda Enos. sekarang masih mendengarkan Musik oleh Sandiwara Hari Sabah Radio di channel dengan Memori sutradara 80. Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Prabu Ajikonda, Ape Burhan sebagai Ki Sedawarna, Eri sebagai Ki Jantra, Niko Septiawan sebagai Ki Parangpungkur, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Heri sebagai Prabu Suntana, Aldi sebagai Resi Arumbaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, setelah berhasil menundukkan 2 kelompok pasukan Karang Sedana, Prabu Ajikonda beristirahat sambil membicarakan masalah penyerangan kota raja Karang Sedana. Nah, Paman Sedawarna, kukira sudah cukup segar tubuh kita setelah menikmati hidangan yang lezat ini. Sekarang marilah kita bicarakan masalah kita. Ada apa yang ingin Paman ceritakan? Begini tuanku. Ki Jantra mengharapkan agar penyerangan ke kota Raja Karangsedana ditunda beberapa saat. Ya. Karena menurutnya, dari mereka yang berhasil melarikan diri, Prabu Suntana akan dapat dengan segera menyiapkan diri. Sementara kita sendiri tidak mengerti seberapa banyak kekuatan yang berada di kota Raja. Sangat tidak menguntungkan, Ki Jantra. Kita justru akan banyak mendapat kerugian jika sampai keluar dari rencana semula. Tapi tuanku, saya Jatrawedot bertanggung jawab terhadap 20 orang-orang saya. Saya sangat khawatir pertempuran beradu dada itu. Kita belum lagi mendapat penjelasan tentang berapa banyak kekuatan yang berada di kota raja. Sebentar lagi kita akan mendapat kejelasan itu, Ki Jantra. Ki Palasara pasti akan dapat menjelaskan pada kita semua. Tetapi satu hal yang harus kau ingat. 100 orang pengemis tongkat merah telah bersiap untuk memukul pasukan Karang Sedana dari dalam kota raja. Dan mereka kini sudah berada dalam persiapan puncak. Kita tidak bisa membiarkan saja mereka berada dalam kota raja dalam situasi seperti ini. Tuanku benar. Kita harus tetap bergerak sesuai dengan rencana. Tapi sebenarnya apakah yang dikhawatirkan oleh Ki Jantra ini? Tentu saja orang-orangku. Kita bergerak dengan tenaga yang hanya terbatas.
Karena itu, semua gerakan kita harus benar-benar diperhitungkan secara tepat dan teliti. Aku telah kehilangan satu orangku. Aku tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. Ki Jantra, apakah Ki Jantra tidak bersiap untuk membantu kami sepenuhnya? Bukankah kami sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh guru kalian? Kami sudah memberikan sejumlah uang untuk membangun padepokan kalian. Ki Seda, apakah Tuan menilai sekian saja 20 nyawa kami? Ki Jantra, sebenarnya apa mau kalian ini? Kami sudah memberikan apa yang kalian minta. Dan lagi, untuk semua ini, kami datang ke padepokan kalian secara baik-baik. Kami memohon bantuan tenaga untuk keperluan rakyat Karang Sedana. Untuk ketentraman Karang Sedana. Ki Jantra, kekhawatiran Tuan adalah juga kekhawatiran kami. Percayalah, kami juga akan berusaha untuk menjaga keselamatan seluruh prajurit dan para pembantu kami. Tapi peperangan tetap peperangan. Korban nyawa tetap tidak mungkin dihindarkan. Bantulah kami. Percayalah, kami tidak akan melupakan budi kalian. Saran hamba, sebaiknya sebelum tuanku bergerak, carilah kepastian lebih dahulu dengan kekuatan yang akan kita hadapi. Terima kasih Ki Jantra. Terima kasih atas saranmu. Tapi ketahuilah, dari Ki Palasara beberapa hari yang lalu, aku mendapat keterangan bahwa kekuatan prajurit Karang Sedana saat ini berjumlah 1.500 orang. Dan kita sudah berhasil menahan serangan 2 kelompok mereka, yang masing-masing terdiri dari 500 prajurit. Nah, karena itu kekuatan yang akan kita hadapi di Kota Raja hanyalah sekitar 500 orang, ditambah dengan separuh dari kelompok penyerang yang berhasil melarikan diri. Berarti kekuatan di Kota Raja Karang Sedana sekitar 750 prajurit. Sedangkan kekuatan kita di sini hanyalah separuh dari jumlah itu. Benar Ki Jantra. Tapi kita masih memiliki 100 tenaga pengemis tongkat merah yang telah siap di dalam Kota Raja. Bagaimana Ki Jantra? Bukankah kau akan tetap membantu kami? Baiklah tuanku. Bagus. Nah, Paman Sedawarna, kita tidak mempunyai banyak waktu. Siapkanlah para prajurit. Kita akan segera berangkat ke Kota Raja. Urus tawanan dengan sebaik-baiknya. Baik tuanku. Jika demikian, hamba pamit undur. Hamba pun akan mempersiapkan orang-orang hamba. Baiklah. Siapkanlah segalanya sebaik-baiknya. Ketentraman rakyat Karang Sedana ada pada gerakan kita hari ini. Sesaat kemudian, keheningan pun mulai mencekam gubuk kecil tempat Prabu Ajikonda. Di ruang kecil itu, kini hanya tinggal Prabu Ajikonda, Ki Parangpungkur, Cempaka, serta Raden Purbaya. Ayahanda, siapakah Paman Jantra tadi? Ki Jantra dihubungi kakek Sedawarna dari perguruan Tangkuban Perahu. Sebuah perguruan yang memang kurang jelas sikapnya. Kurang jelas sikapnya? Maksud ayahanda? Sikapnya dalam dunia kependekaran. Dari penduduk di sekitar perguruannya didapat keterangan bahwa jalan-jalan di sekitar perguruannya tidaklah aman. Seringkali para pelancong ataupun pedagang yang melalui jalan itu mendapat gangguan dari perampok-perampok bertopeng. Lalu, mengapa mereka tidak turun tangan mengusir perampok-perampok itu? Nah, itulah yang menjadi bahan pemikiran kami. Bukankah begitu Ki Pungkur? Ya, benar. Benar tuanku. Akibatnya banyak orang-orang berpendapat bahwa Ki Pandu Panjana merestui perbuatan itu tuanku. Lalu siapakah Ki Jantra itu? Ki Jantra adalah salah seorang murid dari Ki Pandu Panjana. Oh ya Ki Pungkur, apakah kau bisa mengira-ngira apa yang sedang terjadi dengan Mamang Kuraya?
Hamba kira keduanya masih saja terlibat dalam pertempuran dengan Resi Amista, tuanku. Ya, saya sempat melihat keduanya bertempur Iya. dan kemudian saling kejar mengejar. Oh, saling kejar mengejar katamu. Hah? Iya, kakek agak kerepotan menghadapi Aji 5 bayang-bayang dari Resi Amista. Oh, iya. Aji Pancawayangnya memang sangat luar biasa sekali. Jika saja gurumu tidak ada, aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan pasukan ini. Ya. Kau benar, Ki Pungkur. Bantuan kakek itu kelak akan kuhargai sebagaimana mestinya. Oh ya, seluruh pasukanku hendak berangkat Purbaya. Untuk itu, kuharap kau bersama dengan beberapa orang prajuritku tinggal di desa Banyuanyar. Jika seranganku ini berhasil, aku akan segera mengirimkan orang untuk menjemputmu. Akan tetapi, jika sampai besok sore tidak juga ada kabar berita dariku, kau tinggalkanlah kembali Karangsedana. Baik, Ayahanda. Kau Cempaka, layanilah putraku sebaik-baiknya. Kelak, jika aku dapat kembali menjadi raja di Karangsedana, aku akan membalas semua kebaikanmu selama ini pada anakku. Nah, berangkatlah sekarang. Itu 2 orang prajurit di depan pintu yang akan mengantarmu. Ayahanda. Ki Bentang, ajaklah putraku segera. Aku akan segera berangkat ke kota raja. Baiklah, tuanku. Ayo, Raden. Bangkitlah anakku Purbaya. Jangan kau usik keberangkatanku dengan kesedihanmu itu. Cempaka, bimbinglah junjunganmu itu. Tidak, Ayahanda. Saya tidak perlu dibimbing oleh Bibi Cempaka. Saya akan bangkit dan pergi ke Banyuanyar. Marilah, Bi. Mari, Paman Bentang. Raden, tunggu. Bentang, jaga putraku dengan sebaik-baiknya. Nyawa hamba adalah taruhannya, tuanku. Bagus. Nah, cepat susulah dia. Hamba permisi. Marilah Ki Pungkur. Saatnya telah tiba. Kita akan berangkat menuju kota raja. Baiklah, tuanku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Genderang perang telah dipukul. Panji-panji kebesaran Karangsedana berkibar megah. Dengan menunggang seekor kuda berwarna hitam yang gagah, Prabu Aji Konda memimpin di depan 400 orang prajurit. Sementara itu, sekitar 50 orang prajuritnya menjaga hampir 300 orang tawanan yang telah dikurung tanpa senjata dalam benteng persembunyian Prabu Aji Konda. Dengan dada tengadah, prajurit Prabu Aji Konda bergerak menuju kota Raja Karangsedana melalui desa-desa yang ramai. Kegemparan pun terjadi. Tidak sedikit penduduk Karangsedana yang menyatakan kesediaannya untuk berjuang bersama-sama dengan Prabu Aji Konda ketika mereka menyadari gerakan dari junjungan yang sangat dicintainya. Dari desa ke desa, prajurit-prajurit Prabu Aji Konda menjadi semakin bertambah banyak. Hingga ketika mereka tiba tak jauh dari gerbang kota raja, pasukannya telah berjumlah tidak kurang dari 800 orang. Sementara itu, di dalam istana Karangsedana, Prabu Jaya Suntana menjadi semakin kalut ketika mendengar pasukan Prabu Aji Konda dalam jumlah yang cukup besar menuju kota raja. Setan! Kenapa bisa jadi seperti ini? Dari mana Aji Konda dapat mengumpulkan pasukan sebanyak itu?
Setan! Menurut pendengaran hamba, pasukan mereka bertambah di sepanjang perjalanan. Haji Konda berhasil mempengaruhi rakyat-rakyat yang bodoh untuk bergerak bersama dengannya. Yang sangat aku sayangkan adalah 1.000 orang pasukanku berhasil dipukul mundur oleh Haji Konda. Hidarpo, Resi Amista, dan kelima saudaranya tidak berhasil memukul beberapa ratus prajurit liar. Hidarpo ditawan, Resi Mohita tewas, Resi Amista belum juga kembali. Dan kalian melarikan diri bagaikan kambing-kambing yang dikejar harimau. Benar-benar memalukan, memalukan. Satu hal yang hamba sayangkan, tuanku terlalu mempercayai Resi Mohita untuk memimpin kelompok pasukan. Resi asing itu belumlah mengenal situasi hutan-hutan Pasundan, belum mengenal sudut-sudut belukar hutan Baka. Karena itulah mereka menjadi korban perangkap orang-orang Haji Konda. Tuan Samparangin, agaknya Tuan menjadi sakit hati dengan kedatangan kami di sini. Mengapa Tuan masih saja menyudutkan kami yang dalam keadaan seperti ini? Kami berada di tempat ini, di Istana Karangsedana ini, adalah semata-mata karena kehendak dari Prabu Haji Konda, bukan karena kehendak kami sendiri. Siapa yang menyudutkanmu, Arumbaka? Kau bersama dengan Amista dan Mohita serta ketiga saudara telah mendapat kepercayaan dan limpahan kesenangan. Tapi mengapa kau tidak membalasnya semua itu dengan sebaik-baiknya? Mengapa kau membalas semua itu dengan kebodohanmu, kebodohan kalian? Kau kira tanpa Kakang Amista, aku akan menjadi gentar padamu, Ki Samparangin? Kau kira aku berada di sini hanya mengandalkan kebesaran Kakang Amista? Tidak. Ki Samparangin, walaupun tanpa Kakang Amista, aku sanggup untuk melemparkan kau keluar dari pendopo agung ini. Setan, makhluk asing hina. Apakah kau juga masih ingin menyusul kedua kakangmu yang bodoh itu? Amista dan Mohita? Sabar, sabar Ki Sampar. Janganlah kalian mengumbar nafsu kalian di pendopo agung ini. Ingatlah, saat ini kita sedang dihadapkan oleh kesulitan. Janganlah saling bertikai. Bersatulah, Haji Konda akan bersorak dan segera menginjak dadaku jika kalian hanya bisa bertikai sendiri. Maafkan hamba, tuanku. Sikap mereka benar-benar sudah keterlaluan. Maafkan, tuanku. Bagaimana, tuanku? Jika tuanku memang sudah tidak membutuhkan lagi tenaga hamba, biarlah hamba akan segera tinggalkan tempat ini. Sabar, sabar Arumbaka. Apakah memang kau ingin meninggalkan aku yang justru sedang berada dalam kesulitan? Sama sekali tidak, tuanku. Jika memang tuanku masih menghendaki tenaga hamba, akan hamba korbankan tenaga dan nyawa untuk Karangsedana ini. Dan juga untuk dendam kami atas kematian saudaraku Mohita. Bagus. Marilah sekarang kita bersatu. Kita hancurkan Haji Konda. Tuanku, pasukan Haji Konda telah tiba di muka gerbang. Mereka sudah tiba di muka gerbang. Marilah kita lihat mereka, Ki Sampar. Arumbaka. Mari tuanku. Hai, Suntana ular licik. Bukalah gerbang ini. Sambutlah aku dengan dada terbuka. Ayo, Suntana. Keluarlah kau. Keluarlah. Ayo keluar. Bukalah gerbang ini. Ayo perampok keluar. Ada kami. Buka gerbang ini. Ki Sampar, benar katamu. Agaknya separuh dari pasukan Haji Konda adalah rakyat Karangsedana. Tapi bagaimana dengan pasukan kita yang baru kembali? Apakah mereka akan dapat kembali berperang? Mereka sudah cukup beristirahat, tuanku. Nah, itu. Lihatlah, mereka sudah bersiap di garis belakang. Jika begitu, tidak ada lagi yang aku khawatirkan. Mereka bukanlah prajurit-prajurit yang terlatih. Kita layani mereka. Buka gerbang dan hancurkan mereka. Baik, tuanku. Akan hamba perintahkan segera.
Prabu Suntana yang menyaksikan pasukan Aji Konda, sebagian terdiri dari rakyat lemah, segera saja memerintahkan Ki Sampar Angin untuk membuka gerbang kota raja. Buka gerbang kota! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ketika gerbang kota raja terkuak perlahan, ratusan prajurit berlarian saling tumbuk. Sementara itu, dari arah belakang pasukan Karang Sedana meluncur cepat sekelompok pasukan pengemis tongkat merah. Hancurkan Suntana! Hidup Aji Konda! Woi, awas! Woi, musuh berada di belakang kalian! Musuh berada di belakang kalian! Awas! Melihat serangan yang tidak diduga-duga, Ki Sampar Angin dan beberapa resi dari India segera saja melenting mencoba untuk menahan gerak serangan yang tiba-tiba itu. Akan tetapi, 100 anggota tongkat merah tidak dapat ditahan dengan begitu saja. Ketika sebagian anggota pengemis tongkat merah mendapat kesulitan dari Ki Sampar Angin dan pendeta-pendeta asing, Ki Parangpungkur, Ki Sedawarna, Ki Jantra dan beberapa tokoh pengikut Aji Konda melayang mendekati tokoh-tokoh Prabu Suntana yang sedang mengamuk. Sampar Angin, janganlah kau layani anak-anak ingusan itu. Marilah kita bermain-main bersama. Hai. Sedawarna, Jantra, kau pilihlah salah satu sebagai lawanmu. Pertempuran pun kian berkecamuk. Teriakan-teriakan caci maki bercampur dengan jeritan-jeritan yang menyayat. Langit sore diselimuti oleh awan tipis, menjadikan suasana kian mencekam. Sementara itu, marilah kita kembali menengok kisah Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah menuju desa Banyu Anyar bersama-sama dengan 2 orang prajurit ayahandanya, Ki Bentang dan Sangkil. Ayolah Raden, kenapa berhenti? Paman Bentang, bolehkah kita beristirahat sebentar? Dadaku terasa sesak dan berdebar tegang. Raden agaknya bukanlah seorang bocah. Raden sudah memiliki perasaan yang tidak berbeda dengan kami, orang-orang tua, orang-orang dewasa. Apakah Paman juga merasakan seperti yang saya rasakan? Berdebar-debar dada, sesak, dan hati merasa gelisah teramat sangat. Iya. Paman juga merasakan hal seperti itu. Dan perasaan seperti ini akan hilang jika Paman ikut berjuang bersama-sama mereka. Menunggu dalam ketidakpastian, kecemasan, itulah penyebabnya, Raden. Nah, jika begitu, apakah obatnya, Paman? Tidak ada obatnya, Raden. Kita harus mematuhi perintah Baginda Aji Konda, ayahanda Raden. Masihkah jauh desa Banyu Anyar itu, Paman Bentang? Kita akan melalui desa Palimanan, baru dapat tiba di Banyu Anyar. Ayolah Raden, kita lanjutkan perjalanan kita. Inikah desa Palimanan itu, Paman? Iya, kita tidak akan masuki desa ini, tapi kita akan menyusurinya, menyusuri pinggiran desa ini, melingkar. Dan kemudian kita akan dapat tiba di desa Banyu Anyar. Sangkil,
Iya, Ki. Jika nanti sampai ada prajurit Karang Sedana yang meronda dan menanyakan kita, iya, kau harus mengaku sebagai ayah dari kedua anak ini. Dan aku akan mengaku sebagai kakeknya. Iya, saya mengerti, Ki. Bagaimana Raden? Apakah Raden juga mengerti dengan maksud Paman? Mengerti, Paman. Bagus. Bagus jika begitu. Ayo, kita percepat perjalanan kita. Mari Raden, Cempaka. Baik, Paman. Banyak orang di depan kita, Paman. Kita melingkar menghindar mereka? Aku tidak mau ada yang mencurigai kita, sekalipun itu hanya seorang penduduk desa. Ayo, teruskan saja. Ada seekor kuda yang menuju ke arah kita, Paman. Benar, Raden. Kuda itu berlari dengan kecepatan yang tidak wajar. Raden Purbaya bersama-sama dengan rombongannya kemudian menepi memberikan jalan bagi kuda yang berlari cepat. Beberapa belas tombak dari mereka, kuda itu berhenti. Baginda Aji Konda melakukan gerakan. Beliau baru saja melalui desa Cibatiti. Banyak penduduk desa yang sudah berada dalam barisannya. Ayolah, ajaklah kawan-kawan untuk menyusulnya menuju gerbang kota raja. Ayo, aku akan segera mengabarkan berita ini ke desa-desa lain. Iya. Paman, agaknya ayahanda sudah berada di dalam perjalanan. Lihatlah itu Raden. Mereka semua berlarian meninggalkan pekerjaannya. Luar biasa sekali kecintaannya pada ayahanda Raden. Tapi Paman, itu sangat berbahaya sekali. Mereka bukanlah seorang prajurit yang terlatih. Mereka pasti akan menjadi korban dari kebuasan prajurit-prajurit Karang Sedana. Itu, lihatlah. Seorang dari mereka melihat kita dan menuju pada kita. Kisana, tinggalkanlah kedua anak cucumu itu. Kisana. Ayo, tinggalkanlah kedua anakmu di desa ini. Kita segera berjuang, ayo. Ayo. Paman, pertempuran ini bukanlah bagian Paman. Ini adalah urusan prajurit-prajurit yang telah terlatih. Bocah kecil. Jika saja tidak melihat usiamu, sudah kurontokkan seluruh gigimu itu. Kubuat kau tidak dapat lagi mengucapkan kata-kata jahat seperti itu. Tapi Paman, saya berkata yang sesungguhnya. Setan kamu. Pertempuran dan perjuangan itu bukanlah milik mereka prajurit-prajurit, tapi juga milik kami, seluruh rakyat Karang Sedana ini, tahu? Dengarlah bocah. Kematian bagi kami bukanlah apa-apa. Jika kelak anak cucu kami akan dapat mengenyam kebahagiaan dan ketentraman hidup. Kisana, jika kau memang tidak memiliki keberanian untuk turut serta dalam perjuangan ini, ajarlah anak itu untuk bersikap yang baik. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayani kalian. Sudah, sekarang. Paman, tidakkah kau dengar apa dan bagaimana sikap mereka? Mereka akan segera mengambil parang, golok, ataupun senjata-senjata mereka yang lain. Mereka akan segera menjadi korban. Menjadi tumbal. Tumbal bagi kebesaran Karang Sedana kelak di kemudian hari. Tidak Paman. Aku adalah satu-satunya pewaris Karang Sedana. Akulah yang kelak akan menerima kebesaran itu. Tidak, aku tidak dapat menerima sebuah kebesaran itu. Kebesaran dari pengorbanan mereka, dari ratusan, bahkan ribuan nyawa mereka. Mereka menemukan kebahagiaan, Raden. Mereka akan mati dengan senyum di bibir demi kebahagiaan anak dan cucu mereka, Raden. Demi kebahagiaan aku. Tidak, Paman. Aku tidak dapat menerima semua pengorbanan mereka. Mereka adalah rakyat, Raden. Mereka adalah abdi kerajaan dan abdi dari tanah tumpah mereka. Maka sepantasnya lah jika mereka mengorbankan nyawanya. Nyawa mereka demi Karang Sedana, bumi dan tanah tumpah darahnya, Raden. Apakah harus rakyat yang berkorban bagi kerajaan? Harus berjuang bagi tanah tumpah darahnya? Memang demikian, Raden. Tidak, Paman. Saya tidak dapat menerima pengorbanan mereka itu. Menerima pengorbanan mereka itu dengan begitu saja.
sambil duduk bersembunyi bagaikan seorang pengecut. Tapi Raden masih belum cukup usia. Raden harus mematuhi perintah ayahanda Raden. Tidak, Paman. Lebih baik aku mati bersama mereka, rakyatku, daripada aku harus duduk-duduk dan menerima persembahan kebesaran Karangsedana dari peluh dan darah, bahkan nyawa ribuan rakyatku. Aku akan segera menyusul ayahandaku. Raden! Paman, pergilah ke Banyuanyar dan bersembunyilah di sana. Dan kembalilah kelak ke kota raja jika keadaan menjadi aman. Janganlah keterlaluan menilai diri saya, Raden. Saya meninggalkan pertempuran itu bukan karena takut, tapi perintah dari ayahanda Raden. Nah, jika memang demikian, marilah kita susul mereka. Saya tunggu Paman di gerbang kota raja. Tapi Raden tidak boleh pergi ke sana. Bibi, bagaimana dengan Bibi? Jika Raden memang sudah mantap dengan keputusan Raden, Bibi akan mengikutinya. Bagus, Bibi Cempaka. Marilah kita susul mereka. Hup! Raden! Hup! Bagaimana, Ki? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tugas kita adalah menjaga anak itu. Dengan lepasnya anak itu dari tangan kita, tak ada lagi pilihan kita selain menuju gerbang kota raja. Jadi kita ke kota raja? Ayolah, jangan buang-buang waktu lagi. Kita cari kuda di perjalanan nanti. Mari. Mari, Ki. Sementara itu, bagaikan kecepatan angin, berita tentang gerakan dari Prabu Konda menyebar ke seluruh pelosok Karangsedana. Hampir seluruh penduduk laki-laki Karangsedana tergugah, bangkit mengangkat senjata, dan bergegas menuju kota raja Karangsedana. Hampir secara serentak dan tak putus-putusnya, rakyat Karangsedana terus mengalir menuju gerbang kota raja Karangsedana. Sementara itu di mulut gerbang kota raja Karangsedana, pertempuran berkecamuk dengan serunya. Para penduduk desa secara berkelompok 2 atau 3 orang mencoba mendesak dan menjatuhkan prajurit-prajurit Karangsedana. Korban mulai berjatuhan. Akan tetapi, semangat rakyat Karangsedana tidak menjadi hilang. Mereka terus mendesak dan mendesak. Luar biasa sekali kau Sampar Angin. Pakaian yang kau kenakan sudah tidak lagi mengesankan seorang pendekar sebagaimana yang biasa kulihat. Apakah kau sekarang sudah menjadi seorang bangsawan? Jangan banyak bicara, tua bangka. Kau memang harus mendapat pelajaran, Sampar Angin. Berani menghina aku yang tua ini. Kau harus merasakan dengan sebaik-baiknya ilmu tongkat pemukul orang yang tidak tahu adat. Kiparan Pungkur yang Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80 dengan ilmu-ilmu tingkat tingginya. Akan tetapi, walaupun demikian, Ki Sampar Angin bukanlah tokoh yang dapat dengan mudah untuk dijatuhkan. Beberapa saat, tongkat sakti Kiparang Pungkur mendesak bergulung-gulung di sekitar tubuh Ki Sampar Angin. Tetapi dengan puncak ilmunya, Ki Sampar Angin masih dapat menahan desakan-desakan dari Kiparang Pungkur. Sampai ketika pimpinan pengemis tongkat merah itu mengeluarkan jurus pamungkasnya, Ki Sampar Angin menjadi kelabakan dan mencoba untuk meninggalkan lawannya. Rakosa Pala! Bantu aku cepat! Cepat! Bantu aku, Rakosa Pala! Kau lihatlah yang baik, Sampar Angin. Pendeta itu juga tidak berada dalam keadaan yang lebih baik darimu. Kau harus beri pelajaran, Sampar Angin.
untuk sementara, Samparangin. Ya. Tidak ada waktu lagi untuk melayanimu. Ya. Pukulan tongkat itu tepat menusuk urat-urat penting tubuhku. Aku harus meninggalkan pertempuran ini. Pertempuran di mulut gerbang kota Raja Karangsedana berkecamuk dengan serunya. 800 prajurit Prabu Ajikonda yang sebagian terdiri dari penduduk desa serta dibantu dengan 100 anggota tongkat merah berusaha untuk terus mendesak prajurit Prabu Suntana. Akan tetapi, karena jumlah mereka tidak berbeda banyak, pasukan Prabu Ajikonda yang hampir separuhnya terdiri dari penduduk desa mulai kewalahan menghadapi desakan dari prajurit-prajurit Prabu Suntana. Orang-orangku terdesak hebat oleh prajurit-prajurit Karangsedana. Penduduk desa itu tidak banyak membantu. Mereka belum terlatih dalam pertempuran besar seperti ini. Baiklah, aku akan mencoba membantu mengurangi tekanan di kelompok mereka. Melihat tingkah dari pimpinan tongkat merah yang sangat hebat, 2 orang resi asing dari India segera meninggalkan lawan-lawannya, yaitu pimpinan-pimpinan kelompok pasukan Ajikonda. Dan kemudian, secara berpasangan, mereka menggempur pimpinan tongkat merah yang mulai menjadi berang melihat para penduduk yang secara spontan membantu berjatuhan tewas di ujung pedang dan tombak prajurit Karangsedana. Ya, kita tinggalkan dulu pertempuran di mulut gerbang kota Raja Karangsedana. Sekarang, marilah kita ikuti pertempuran antara Resi Amista dengan Mamang Kuraya. Setelah berhasil melarikan diri dengan menebar senjata rahasianya, Mamang Kuraya berkelebat cepat meninggalkan Resi Amista. Luar biasa sekali Aji 5 bayang-bayangnya. Entah bagaimana aku dapat menjatuhkannya. Bentuk-bentuknya akan segera bangkit dalam beberapa saat. Pukulan-pukulan maut yang mematikan pun tidak dapat membuatnya cedera. Aneh. Sekarang apa yang harus kulakukan terhadapnya? Celaka. Aku tidak boleh melepaskan pendeta asing itu. Pasti dia akan menuju benteng Prabu Ajikonda dan merusak perangkap yang sedang disiapkan oleh Ki Sedawarna. Aku harus menyusulnya. Untunglah aku tidak sampai terlambat. Itu di depan adalah bayangannya. Hoi, mau kemana kau, Amista? Dia sudah mendengarnya. Dia sudah melihat diriku. Aku harus membawanya menjauh dari sini. Ayo, coba kejar aku. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk menghadapi Aji 5 bayang-bayangmu. Jangan lari ke orang tua. Aku harus melayani resi asing ini. Jika tidak, tentu dia akan kembali untuk mengganggu rencana jebakan dari Ki Sedawarna. Ayolah Amista, akan ku coba kembali Aji Pancawayangmu itu. Aku tahu tujuanmu adalah untuk memancingku menjauhi pasukan Ajikonda. Aku mengerti. Tapi aku memang lebih suka melayani engkau. Hai orang tua, aku akan menyempurnakan kepuasanmu sekaligus penyesalan atas semua kesombongan dirimu. Baiklah. Akan ku coba melayani kehebatan Aji Pancawayangmu. Atau Aji 5 bayang-bayangmu itu sepuas hatimu. Ku
Kusisihkan waktuku 1 hari penuh untuk pertarungan ini. Atau mungkin ragaku yang sudah tua dan rapuh ini untuk aji pancawayangmu itu. Baiklah, sekarang kau tahanlah kembali serangan-seranganku ini. Bisa melayani orang ini dengan cara seperti ini. Kakek sakti ini harus segera kuhadapi dengan aji 5 bayang-bayangku. Ilmu saktinya sudah mulai diterapkan lagi. Aku harus waspada dan mencoba mempelajari lebih seksama letak kelemahan dari aji 5 bayang-bayangnya. Dengan aji semedi dewa gila yang sangat langka, Mamang Kuraya kembali melayani aji 5 bayang-bayangnya Resi Amista. Tubuhnya yang bungkuk terlihat bagaikan sehelai bulu kapas yang ringan di antara derasnya serangan 5 bayang-bayang Resi Amista. Sesekali, tokoh mahasakti dari tanah Pasundan ini berhasil melemparkan 1 atau 2 bentuk dari Resi Amista. Tetapi beberapa saat kemudian, bayang-bayang itu kembali bangkit bagaikan mendapat tenaga baru menyerang Resi Amista. Benar-benar ilmu iblis yang kuhadapi saat ini. Tunggu, Resi Amista. Ada yang ingin kubicarakan padamu. Apa yang ingin kau bicarakan, Kuraya? Apakah kau memang sengaja ingin mengulur-ulur pertarungan ini saja? Untuk apa aku mengulur-ulur pertarungan, Amista? Tidak ada artinya. Pertarungan ini memang tidak akan dapat dengan mudah terselesaikan. Aku hanya sedikit ingin bertanya tentang aji 5 bayang-bayangmu yang hebat itu. Ayo cepat katakan. Pertempuran ini harus segera kuselesaikan. Baik-baik. Apakah di negara asalmu ada ilmu lain yang sejenis dengan yang kau miliki ini? Maksudku, ilmu yang mampu menghadirkan bentuk justru lebih dari hanya sekedar 5 bentuk. Ilmu itu tidak ada harganya dan tidak dapat dibandingkan dengan aji 5 bayang-bayangku. Ilmu-ilmu lain yang sejenis dengan ilmu 5 bayang-bayangku telah mampu menghadirkan bentuk semu saja yang sekedar membingungkan lawan. Iya. Tapi aji 5 bayang-bayangku sudah kau rasakan sendiri kehebatannya. Iya. Benar. Ayolah. Jika memang kau ingin cepat menyelesaikan pertempuran ini, ayo. Kau jagalah serangan-seranganku ini. Aku tidak yakin jika tidak dapat menjatuhkanmu saat ini, kakek tua. Kembali pertempuran antara 2 tokoh berlangsung dengan hebatnya. Mamang Kuraya yang menyadari akan keterbatasan tenaganya mencoba untuk menghemat tenaga. Hingga ketika hari menjelang sore, Resi Amista yang semakin tidak dapat menahan kesabarannya mulai membabi buta. Serangan-serangannya dilancarkan bagaikan tidak memperhatikan lagi keselamatan tubuhnya. Berkali-kali beberapa bentuk terjatuh, bangkit, terjatuh, dan selalu bangkit kembali. Mamang Kuraya yang menghadapi derasnya serangan 5 bayang-bayang Resi Amista sesaat mulai terdesak. Dan ketika tokoh mahasakti dari tanah Pasundan itu sedikit lengah, 2 pukulan yang hampir bersamaan menghujani tubuhnya. Kau hebat sekali, Amista. Kau sudah terlalu tua, Kuraya. Sudah saatnya kau meninggalkan dunia ini. Pasrahkan saja dirimu di tanganku. Kukira Prabu Aji Konda sudah mulai melakukan gerakannya ke kota Raja Karangsedana sekarang. Biarlah, sesaat ku tinggalkan saja pendeta asing ini. Mau lari kemana kau, kakek yang sudah mau mampus? Setan, kakek licik itu sebentar saja sudah menghilang. Benar-benar hebat ilmu lari cepatnya. Kemana lagi aku harus mencarinya? Persembunyian Aji Konda. Aku akan mencarinya di sana.
Setelah menutup kembali Aji 5 bayang-bayangnya, Resi Amista segera melesat menuju persembunyian Aji Konda. Mengapa suasana di sini demikian sunyinya? Bekas-bekas pertempuran masih dapat kulihat. Bukankah itu prajurit Karangsedana? Apa yang sedang dikerjakan Ki Palasara itu dengan para prajuritnya di sini? Apa yang sedang kau kerjakan di sini, Ki Palasara? Saya Tuan Amista. Apa yang sedang Tuan Amista lakukan di sini? Aku bertanya denganmu, Palasara. Saya sedang menjaga tawanan yang berada di dalam. Ki Darpo berhasil menghancurkan pasukan Aji Konda. Lalu saya diminta untuk sementara menjaga para tawanan. Sedangkan Ki Darpo bersama pasukannya yang lain mengejar Aji Konda yang berhasil melarikan diri. Jadi Ki Darpo berhasil memukul mundur Aji Konda? Iya, Tuan Resi. Ki Palasara yang menyadari sedang berhadapan dengan seorang tokoh sakti andalan Prabu Jaya Suntana menjadi sedikit gugup. Ki Palasara juga menyadari akan kelicikan dari Resi Amista. Karena sebelum kecurigaan Resi Amista semakin jauh berkembang, secara tiba-tiba Ki Palasara menyerang Resi Amista. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Palasara? Kau orang asing harus segera mampus. Aku tidak menyukai kehadiranmu di tanah Pasundan ini. Ayo, jika kau memang mau membunuh aku, bunuhlah. Sekitar 50 orang prajurit dari Karangsedana yang masih bersetia pada Prabu Aji Konda yang bertugas menjaga tawanan yang berjumlah tidak kurang dari 300 orang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Kelompok Memori kecil pengikut 80. Aji Konda telah membulatkan tekad untuk mati membela Karangsedana. Karena mereka tetap maju tanpa menyadari dengan siapa mereka berhadapan. Apa kalian semua hendak mampus dengan melawan aku? Berhenti di tempat kalian. Aku masih menghendaki kalian menyadari apa yang telah kalian lakukan. Resi Amista berteriak memberikan peringatan pada para prajurit. Akan tetapi, sekelompok kecil prajurit itu tetap saja maju dan mempererat kepungan mereka. Palasara, hentikan mereka! Bukankah kau tahu apa yang akan terjadi dengan sikap mereka yang menentang aku, Hentikan sebelum orang-orang buku buat saling hantam sesama kawan mereka. Hentikan mereka cepat, Palasara. Baik, Tuan Resi. Oi, berhenti! Jangan melakukan perlawanan. Bersiaplah dan tunggu perintahku. Kita akan tetap bersetia pada Aji Konda. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Kau tunggulah di sini. Aku akan melihat apa yang kalian sembunyikan di dalam sana. Kurang ajar, setan! Bukankah itu prajurit Karangsedana yang lainnya? Itu Ki Darpo. Oi, Tuan Resi! Apa yang telah terjadi dengan prajurit-prajuritmu di sini? Mereka berhasil mengalahkan kami, Tuan Resi, dan mengawan kami di sini. Lalu bagaimana dengan Palasara dan para prajuritnya di luar? Mereka adalah pengkhianat, musuh dalam selimut. Lalu di mana prajurit Aji Konda lainnya? Beberapa saat yang lalu, mereka berangkat menuju kota raja, Tuan Resi. Mungkin saat ini mereka sudah berada dekat dengan kota raja. Kita harus segera menuju kota raja, Tuan Resi. Hai, bersiaplah kalian. Kita kembali ke kota raja. Bantulah kami untuk mendapatkan senjata dari mereka itu dulu. Baik, kau siapkanlah prajuritmu. Aku akan membuat mereka jinak dulu. Resi Amista yang menjadi berang mendengar keterangan dari Patih Darpo segera melompat keluar benteng. Resi Amista berhasil menemukan prajurit Karangsedana yang berhasil ditawan oleh Prabu Aji Konda. Dan kemudian mereka kini merencanakan untuk segera menuju kota raja. Untuk itu, mereka kini memerlukan senjata yang telah dilucuti oleh Prabu Aji Konda. Baik, kau siapkan prajuritmu, Darpo. Aku akan membuat mereka menjadi jinak dulu. Kurang ajar.
ajar. Mereka semua melarikan diri. Palasara dengan sendirinya akan terbebas dari totokanku setelah beberapa jam. Setan! Aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Aku harus segera menuju kota raja. Di mana mereka, Tuan Resi? Mereka sudah minggat dari tempat ini. Kau carilah senjata di perjalanan. Aku akan mendahuluimu tiba di sana. Aku harus dapat secepatnya tiba di sana. Jika tidak, akan berakibat buruk bagi Karangsedana. Hai, kita berangkat. Cari senjata yang dapat kalian pergunakan dalam pertempuran selama perjalanan ke kota raja. Dengan bergegas, 300 prajurit di bawah pimpinan Patih Darpo menuju kota raja Karangsedana. Sementara itu, di mulut gerbang kota raja Karangsedana, pertempuran masih saja berkecamuk dengan dahsyatnya. Prajurit-prajurit Prabu Aji Konda merasa kewalahan mendapat tekanan dari prajurit-prajurit Prabu Suntana. Tuanku, agaknya rencana kita tidak berjalan dengan mulus. Saya tidak sampai hati melihat para penduduk itu yang banyak menjadi korban. Bagaimana, Paman? Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menarik mundur pasukan? Untuk mundur pun rasanya tidak mudah. Teramat sukar untuk menarik mundur para penduduk yang tidak berpengalaman dari medan seperti ini, Tuan. Iya, kau benar, Paman. Kita habiskan saja seluruh jiwa dan raga kita bersama-sama dengan rakyat yang masih setia di mulut gerbang ini. Dalam saat-saat yang sangat kritis itu, tiba-tiba saja dari luar arena berdatanganlah 50 prajurit Karangsedana di bawah pimpinan Ki Palasara dengan mengenakan ikatan kecil kain putih di kepala. Sejenak para prajurit Karangsedana yang tidak menyadari situasi banyak yang jatuh terbantai oleh kawan mereka yang ternyata bersetia pada Prabu Aji Konda. Bagus, Palasara. Sang prajurit Suntana, tapi berhati-hatilah. Lindungi para penduduk yang membantu kita itu. Dengan hadirnya kekuatan baru, kini perimbangan kekuatan menjadi berubah. Prabu Aji Konda dan para pengikutnya mulai dapat menahan desakan prajurit Prabu Suntana. Hai, bagaimana kau bisa sampai datang kemari, Palasara? Ampun, Tuanku. Resi Amista hadir dan membebaskan para tawanan. Kami merasa tak sanggup untuk menghadapi Resi Amista yang segera bergegas menuju ke tempat ini. Celaka. Tentu sebentar lagi akan hadir 300 prajurit yang akan menjadi lawan kita. Keadaan dapat menjadi semakin parah. Celaka. Di manakah Mamangku Raya? Apakah kakek itu tidak berhasil menahan resi asing itu? Dugaan Prabu Aji Konda tidak meleset. Tidak beberapa lama dari kejauhan, terlihat sekelompok besar pasukan Karangsedana sambil berteriak-teriak mendekati arena pertempuran. Hai, Aji Konda licik, penipu. Kau tidak berani menghadapi kami secara terang-terangan dan beradu dada. Kau harus menerima pembalasanku di tempat ini. Jangan biarkan aku menghadapi orang itu. Tinggi mati. Rampok ganas. Kau semakin menjadi galak dengan seragam seorang patih seperti ini. Rupanya Prabu Aji Konda menjadi semakin berkembang kepandaian. 1 tahun yang lalu tandangannya belum sehebat ini.
yang dinanti-nanti telah tiba. PT Kalbe Farma bekerja sama dengan PT Kanta Indah Film mempersembahkan film Super Kolosa, Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Digarap dengan teknologi mutakhir yang paling canggih, dilengkapi dengan audio stereo system dari Amerika. Dan ayo Mantili. Oh, kita dikepung ratusan buaya ganas. Lihat, buaya-buaya itu menyerang kita. Jangan takut ke bawah. Penghuni sungai ini akan aku beri pelajaran biar mereka tahu siapa aku. Bentar, saksikan esok matahari kan bersinar, saksikan rembulan, sang Dewi Malam kan bercahaya. Tapi jangan saksikan cintaku padamu. Bibi Lasmini. Selamat tinggal, Bentar. Selamat tinggal, kekasihku. Bentar, biarkan Lasmini pergi untuk menemukan dirinya sendiri. Daulat Ayahanda Brahma. Apa itu? Sebuah buku ilmu cipta dewa. Buku yang dahsyat. Dengan buku ini, aku akan menguasai dunia, menjadi tokoh nomor 1. Dan saksikan betapa dahsyatnya ilmu cipta dewa yang membuat jago-jago rimba persilatan tubuhnya meleleh. Mampuslah kau Panembahan Pasupati. Kini musuhku hanya tinggal 2 orang, Brahma dan Mantili. Kedua-duanya akan aku babat sampai habis. Catat tanggal mainnya, tepat di Hari Raya Idul Fitri, 26 April 1990 dan seterusnya, serentak di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Saur Sepuh 3, Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Kembang Gunung Laut. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol Bu, badan meriang, ya. Prokol Pak, hidung mampet Pak. Prokol deh, sakit kepala, lah. Prokol loh Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma. Pertempuran pun terus berlalu. Matahari kian menjadi semakin condong ke timur. Bias dari cahaya matahari senja mulai mengintip di antara gumpalan-gumpalan awan tebal yang membuat cahayanya nampak menjadi temaram. Tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, dari setiap sudut dan bagian tempat di luar gerbang kota raja, bermunculan gerombolan-gerombolan manusia. Kelompok-kelompok itu terus saja mengalir tiada henti, memenuhi luasnya tanah lapang di muka gerbang kota raja Karang Sedana. Kedua pihak yang sedang bertempur dengan serunya mulai menyadari hadirnya penduduk Karang Sedana yang semakin lama menjadi semakin tak tertampung dan perlahan-lahan mulai mendesak mendekati arena pertempuran. Wajah-wajah mereka kelihatan kaku dan tegang. Senjata yang hanya terdiri dari golok, arit serta bambu yang telah diruncingkan nampak tergenggam erat dalam tangan mereka yang mulai dibasahi oleh keringat yang menjadi satu dengan tanah kotor yang tidak lagi sempat mereka bersihkan. Tanpa mereka sadari,
pertempuran pun terhenti dan kedua belah pihak mulai berdebar menanti ledakan yang sebentar lagi akan menghancurkan salah satu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Para Memori pendukung 80. Karangsedana. Oh, tuanku, agaknya Dewata telah mengirimkan para penduduk itu untuk membantu kita. Ya, hamba yakin mereka pastilah berada di pihak kita, tuanku. Aku tidak yakin, Paman. Aku tidak yakin akan terjadi hal seperti yang Paman bayangkan. Kita lihat saja, Paman, apa yang akan segera terjadi. Jangan tunggu-tunggu lagi, tuanku. Mereka bangkit secara spontan. Mereka tidak ada yang memimpin. Jangan buang waktu lagi, tuanku. Tampakkanlah diri, tuanku. Rangkullah mereka. Pergunakanlah kesempatan ini, tuanku. Baik, Paman Seda. Prabu Aji Konda melenting tinggi naik ke atas pagar benteng kota Raja Karangsedana. Dan dari tempat itu, Prabu Aji Konda dapat melihat puluhan ribu rakyat Karangsedana yang telah berada beberapa belas tombak dari arena pertempuran. Setelah menguasai detak jantung dan debar dadanya, Prabu Aji Konda berteriak keras menarik perhatian para penduduk. Wahai penduduk Karangsedana, ini adalah Aji Konda. Dengarlah. Dengarlah, aku berterima kasih atas simpati dari kalian semua rakyatku. Dengan bangkitnya kalian semua membantu aku, pengkhianat Suntana dan antek-anteknya akan segera menyatakan dan mengakui kekalahannya. Hai Suntana, di mana kau? Apakah tidak akan lanjutkan pertempuran ini? Dan seluruh penduduk Karangsedana itu akan melindas hancur seluruh prajuritmu? Hei Suntana, jawab cepat! Kenapa bisa sampai terjadi hal seperti ini? Setan belang. Apakah Dewata telah membantu Aji Konda? Apalagi yang akan dapat kita lakukan, Tuan? Itu, dengarlah, Aji Konda masih saja menunggu jawaban dari Tuanku. Setan! Setan iblis! Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, Darpo. Ketika Prabu Suntana tengah dilanda oleh kecemasan, tiba-tiba dari bawah pagar benteng kota raja melesat sebuah bayangan ke atas mendekati Prabu Aji Konda. Akan tetapi segera sebuah bayangan lain dengan kecepatan yang luar biasa mengejar dan memaki bayangan pertama. Apa kau ini prajurit liar? Rupanya kau kuda moksa. Mia, inilah aku. Ya, 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 ya. Sungguh licik sekali kau, kuda moksa. Untuk inikah kau memakai seragam seorang prajurit rendahan? Iya, untuk menangkap seorang pemberontak hina. Entah janji-janji apa yang diberikan oleh Suntana sehingga kau dapat membutakan matamu seperti ini. Kau tidak lagi mengakui akan kekuasaan dari Aji Konda yang sah. Setan! Tutup mulutmu, Sedawarna. Kelak, kalian semua akan hancur digilas oleh kekuatan lain sebagai balasan atas perbuatan kalian kali ini. Apakah maksudmu pelindungmu di Indraprasta? Setan! Kau memang harus mampus, pengemis gila. Pertempuran kecil terjadi di antara kelompok Prabu Aji Konda dan Prabu Jaya Suntana. Sementara itu, pasukan Prabu Aji Konda dan Prabu Jaya Suntana masih saja tegak mematung memperhatikan suasana yang berkembang tidak menentu. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba saja langit menjadi gelap dengan cepatnya? Apa yang telah terjadi, Ki Sedawarna? Mengapa tiba-tiba saja langit menjadi gelap seperti ini? Puluhan ribu manusia menjadi cemas ketika melihat keanehan yang terjadi di sekitar mereka. Langit dalam seketika menjadi pekat, dan guntur pun tiba-tiba saja menggemuruh memegahkan telinga seluruh manusia yang berada di muka gerbang kota Raja Karangsedana. Dan tiba-tiba saja suasana yang seram mencekam itu dipecahkan oleh derai tawa yang keras dan membahana.
Kalian semua sebentar lagi akan menjadi hancur dengan kekuatan Dewata Agung. Kalian semua telah mencoba untuk merusak kekuasaan Prabu Suntana yang telah mendapat restu dari Dewata. Oh, bukankah itu suara dari Resi Amista? Darpo, agaknya Resi Amista telah datang membantu kita, Darpo. Benar tuanku. Itu adalah suara dari Resi Amista. Agaknya suasana seperti ini pun diciptakan oleh kekuatan saktinya, tuanku. Tapi dengarlah, wahai penduduk desa yang bodoh. Jika kalian memang hendak bertobat dan menyesali perbuatan kalian, Dewata Agung akan mengampuni semua kesalahan kalian. Nah, kembalilah. Kalian tinggalkanlah tempat ini. Jika kalian mau mundur beberapa belas langkah, kalian akan mendapatkan jalan keluar dari kegelapan ini. Mundur dan jauhilah arena yang dapat mencelakakan kalian. Celaka. Pastilah ini semua perbuatan dari pendeta asing itu. Di manakah Mamang Kuraya kakek sakti itu? Apakah ia tidak berhasil menahan kekuatan dari resi asing ini? Celaka. Para penduduk itu pasti akan menjadi gentar melihat permainan yang menyeramkan seperti ini. Oi, dengarlah kalian rakyat Karangsedana. Janganlah kalian mau dipermainkan oleh kekuatan hitam yang diciptakan oleh pengikut Suntana. Ini bukanlah perbuatan Dewata. Diamlah kalian di tempat. Jangan tinggalkan junjungan kalian. Sejenak, rakyat Karangsedana menjadi bingung dan gelisah. Mereka menjadi tidak mengerti dengan keadaan yang aneh dan menyeramkan itu. Kedatangan Resi Amista yang mampu menciptakan kegelapan dan guntur membuat para penduduk Karangsedana menjadi ragu dan cemas. Sementara kita tinggalkan dulu keadaan di muka gerbang kota Raja Karangsedana. Dan sekarang marilah kita ikuti kembali perjalanan Raden Purbaya bersama dengan Cempaka yang menuju kota Raja Karangsedana. Raden Purbaya menjadi semakin mantap hatinya mendengar dan melihat semangat dari rakyat Karangsedana untuk membela ayahandanya Prabu Ajikonda. Karena itu, ia segera melesat meninggalkan Ki Bentang dan Sangkil, dua prajurit yang ditugaskan ayahandanya untuk menjaganya. Ayo, cepatlah Bibi Cempaka, kita harus segera tiba sebelum terjadi sesuatu yang buruk bagi ayahanda dan para pengikutnya. Larilah terus, Raden. Saya dapat mengikuti Raden dari belakang. Oh, Bibi, apa yang terjadi di sana itu? Aneh, kenapa di hadapan kita udara menjadi sedemikian gelapnya? Bukankah beberapa ratus tombak di hadapan kita adalah gerbang kota raja? Benar, Raden. Agaknya di sekitar sana telah terjadi sesuatu yang aneh. Ya, benar. Mengapa bisa terjadi seperti ini, Bi? Di tempat kita berpijak ini masih sedemikian terangnya. Tetapi beberapa belas tombak di hadapan kita demikian pekatnya. Saya kira ini adalah permainan dari Resi Amista yang menguasai kekuatan gaib. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Raden? Apapun yang akan terjadi, aku akan terus melangkah, maju menembus tirai kegelapan itu, Bi. Tapi Raden, berbahaya sekali jika kita tiba di tengah-tengah kelompok musuh. Tidak, aku tidak dapat berdiam diri saja di sini. Mundurlah jika kalian tidak ingin mendapat petaka dari Dewata. Itu, Bi, dengarlah. Agaknya kakek Mamang Kuraya tidak berhasil menahan Resi Amista. Aku harus menjaga keselamatan dari ayahanda. Raden, tunggu. Tunggu, Raden. Lepaskan aku, Bi. Aku harus segera menolong ayahandaku. Iya, Raden. Tapi jangan sembrono seperti ini. Berbahaya. Lepaskan saya, Bi. Jangan, Rad, jangan.
Raden Purbaya yang menjadi cemas dengan ayahandanya berontak dan berusaha untuk segera melepaskan diri dari pegangan bibinya. Cempaka yang merasa sungkan menghadapi junjungannya tak dapat menahan tenaga Raden Purbaya. Segera setelah berhasil melepaskan diri, Raden Purbaya melompat menuju tirai kegelapan yang membentang di hadapannya. Tetapi Cempaka yang tidak ingin junjungannya mendapat celaka, dengan kecerobohannya kembali melompat mengejarnya. Tunggu Raden. Lepaskan pelukanmu, Bi. Biar aku membantu ayahandaku. Sabar Raden. Kita akan memasuki kegelapan itu. Tapi tidak dengan seceroboh ini. Sabar Raden. Beberapa saat Raden Purbaya masih saja berontak, berusaha untuk melepaskan dirinya. Tetapi kemudian terjadi suatu keanehan. Keduanya seakan-akan menjadi beku dalam ikatan pelukan itu. Keduanya terus saja berpeluk ketat tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Sampai setelah beberapa saat, keduanya saling melepaskan pelukan. Dan kemudian Raden Purbaya memandang jauh ke arah tabir kegelapan yang menyelimuti gerbang kota raja di hadapannya. Pangeran cilik dari Karang Sedana itu berdiri tegak, sosok dan wajahnya kelihatan begitu agung. Dan ketika tangan kanannya terangkat tinggi ke angkasa, rupanya ada kekuatan lain yang dapat menghapus kekuatan gaibku. Setan, siapakah dia? Jika Mamang Kuraya tidak akan mungkin, dia tidak akan mampu untuk datang kemari. Luka yang berhasil kubuat cukup untuk membuatnya berbaring sampai beberapa lama. belum lenyap rasa terkejut dari Resi Amista. Dari belakang kerumunan rakyat Karang Sedana, melesat dua bayang-bayang menuju ke arahnya. Itu Purbaya putraku. Mengapa ia bisa berada di tempat ini? Paman Sedawarna, tolong putraku itu. Tunggu. Biarkan saja mereka, tuanku. Kau kakek tua. Iya. Aku yang bodoh adalah Mamang Kuraya. Bocah tidak tahu diri. Untuk apa kalian datang kemari menghadapi aku? Tidak sepantasnya kepandaian yang kau miliki itu kau pergunakan untuk menakut-nakuti penduduk yang lemah. Resi Amista, bersetan dengan para penduduk itu. Tinggalkanlah pagar ini sebelum kubakar tubuhmu dengan apiku ini. Panas. Setan, apa yang telah terjadi dengan diriku ini? Mengapa api yang kucipta membakar panas diriku sendiri? Bagaimana Resi Amista? Apakah kau mau mengerti dan meninggalkan tempat ini? Kau benar-benar keterlaluan, bocah. Tingkah dan kesombonganmu ini benar-benar membuat dadaku seakan-akan ingin meledak. Coba kau rasakanlah sekarang ular-ular kesayanganku ini. Dari kedua tangan Resi Amista, keluar ular-ular kecil yang tidak terhitung banyaknya, menyerbu Raden Purbaya dan Cempaka. Akan tetapi, kedua anak laki-laki dan perempuan itu berdiri dengan tenangnya, sedikit pun tidak menghiraukan datangnya sekumpulan ular-ular kecil yang menyerangnya. Akan tetapi, kembali terjadi satu keanehan. Ular-ular itu menjadi lenyap ketika tiba di dekat keduanya. Setan, iblis, kekuatan apakah yang berada dalam tubuh bocah kecil ini? Hingga ia sanggup menerima serangan kekuatan gaib yang telah kuhimpun selama beberapa puluh tahun. Baiklah bocah, sekarang aku semakin tidak ragu-ragu untuk menghancurkan dirimu. Tinggalkanlah tempat ini, Resi Amista. Benar-benar keterlaluan. Aku harus mengeluarkan ilmu 5 bayang-bayangku menghadapi bocah sekecil ini. Inikah ilmu yang kau bangga-banggakan, Resi Amista? Masih juga kau tidak ingin menyerah? Ayo, seranglah aku, Resi Amista. Baiklah, sekarang mampuslah kau bocah gila. Tidak tahu diri itu. Baik, Dinda.
Melihat kekerasan hati dari Resi Amista, Raden Purbaya yang dalam keadaan tak seperti biasanya menggerakkan tangannya ke atas dan bagaikan cahaya pelangi, putaran tangannya membentuk cahaya warna-warni yang sangat indah di keremangan matahari senja. Dan kemudian cahaya yang berkilauan itu dengan kecepatan yang tidak dapat dicegah lagi menyerang 5 bentuk dari Resi Amista. Aku pasti tidak sedang menghadapi wujud dari manusia. Tidak, pastilah bocah ini adalah bocah yang telah disusupi oleh kekuatan lain. Aku akan tinggalkan segera tempat ini. Hei, celaka! Resi Amista telah meninggalkan tempat ini. Hei, mundur! Tutup gerbang kota raja! Tarik pasukan ke dalam kota raja! Ayo mundur! Mundur semua! Hei! Jangan biarkan mereka menutup gerbang! Gasak terus! Gasak terus! Dadaku terkena senjata rahasia dari penyerang belenggu. Apa yang telah terjadi, tuanku? Dadaku. Kena lemparan senjata dari sebelah sana itu. Pastilah prajurit yang berada tak jauh dari tuanku itu. Iya, prajurit. Pastilah Raden Kuda Amoksa. Sementara itu, di atas pagar benteng kota Raja Karangsedana, Raden Purbaya dan Cempaka tiba-tiba saja menjadi tersadar dan seketika menjadi kebingungan. Bagaimana kita bisa berada di sini, Bibi Cempaka? Aneh sekali. Iya, benar Raden. Bukankah tadi Raden sedang berusaha untuk memasuki tabir kegelapan di sekitar sini dan Bibi tengah berusaha menahan usaha Raden yang tergesa dan sangat berbahaya itu. Iya. Lihat, Bi, bukankah itu Ayahanda? Iya. Beliau berada di pondongan kakek. Celaka, Ayahanda terluka. Kakek, apa yang terjadi dengan Ayahanda? Ayahmu mendapat luka di dadanya dari serangan gelap Raden Kuda Amoksa. Ayo Raden, kita masuki saja kota raja. Kita cari tempat untuk mengobati ayahandamu ini. Raden Purbaya melompat mengejar kakeknya yang sedang memondong ayahandanya. Cempaka mengikutinya dari belakang. Sementara itu, pasukan Prabu Ajikonda bersama-sama dengan sebagian besar rakyat Karangsedana mendesak masuk ke dalam kota raja. Kiai Sedawarna dengan gagahnya memimpin puluhan ribu rakyat Karangsedana yang mulai menjadi liar dan melunasi dendam mereka dengan membantai prajurit-prajurit Karangsedana. Ayo, masuklah Purbaya. Mari, Bibi Cempaka. Maaf, tuanku. Berbaringlah di sini. Saya ingin melihat luka tuanku. Ayahanda. Kau hebat. Hebat sekali anakku. Maafkan saya, tuanku. Saya hendak melepas sedikit baju atas tuanku. Tenang, tuan. Sekarang duduklah. Saya akan mencoba untuk mengeluarkan besi runcing yang telah direndam dalam air beracun. Iya, bagus. Siaplah, tuanku. Ayahanda. Mamang Kuraya yang sebenarnya dalam keadaan terluka mencoba untuk mengeluarkan senjata rahasia yang mengandung racun dari dada Prabu Ajikonda.
Racun itu sebenarnya cukup ganas dan mematikan. Tapi percayalah, ayahandamu ini sekarang sudah selamat. Kakek, apakah yang terjadi dengan kakek? Tidak, aku tidak apa-apa, bocah. Aku dapat beristirahat sesaat. Dan kemudian semuanya menjadi beres kembali. Kakek. Celaka Raden, kakek pingsan. Sesaat setelah berhasil mengeluarkan racun dari dalam tubuh Prabu Ajikonda, Mamang Kuraya menjadi tidak sadarkan diri. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang sebenarnya telah terjadi pada diri Mamang Kuraya? Dan bagaimanakah akhir dari peperangan di Karang Sedana? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-8, Satria Cilik Karang Sedana, yang dipersembahkan oleh Prokol dan Proma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.